Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahunisa, NIM 2231210046, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Rombel A2 dengan memenuhi tugas mata kuliah admin dan supervisi pembelajaran. Dosen pengampu yaitu Ustazah Nini Kurniati Lutfa, SAG MAG, dengan judul Administrasi Pendidikan Sebuah Panduan. Yang pertama ada administrasi pendidikan sebuah panduan. Administrasi pendidikan merupakan domain penting dalam dunia pendidikan. Melalui administrasi, segala aspek pendidikan dapat dikelola secara efektif dan efisien melalui dari perencanaan hingga evaluasi. Yang kedua ada divisi administrasi pendidikan berbagai perspektif. Yang pertama ada manajemen organisasi. Administrasi pendidikan dipandang sebagai pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran. Administrasi pendidikan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengembangan sistem administrasi pendidikan sebagai pengembangan sistem dan kebijakan pendidikan yang mendukung kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Aspek-aspek yang tercangkup. Manajemen sumber daya manusia meliputi rekrutmen, pengembangan, dan penilaian guru serta staf. Manajemen keuangan. Pengangguran, pengalokasian dana, dan akuntabilitas keuangan. Pengembangan kurikulum, desain, implementasi, dan evaluasi kurikulum yang relevan. Teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi administrasi pendidikan. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan. Tahap awal yang menentukan arah dan tujuan pendidikan. Pengorganisasian. Membentuk struktur organisasi dan mengalokasikan sumber daya. Ada pelaksanaan. Proses penerapan program pendidikan berdasarkan perencanaan. Pengawasan. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program untuk memastikan efektivitas. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Rekrutmen dan seleksi. Proses mencari, memilih, dan merekrut guru dan staf yang berkualitas. Pengembangan profesional. Menyediakan pelatihan, workshop, dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi guru. Penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja untuk mengukur efektivitas guru dan staf dalam menjalankan tugasnya. Manajemen kompetensi. Sistem pengajian dan tunjangan yang adil dan transparan bagi guru dan staf. Adapun manajemen
keuangan dan anggaran di institusi pendidikan, itu yang pertama ada perencanaan anggaran. Nah, perencanaan anggaran ini menentukan kebutuhan dana dan sumber pendapatan dan alokasi anggaran untuk program pendidikan. Dan yang kedua ada pengelolaan dana. Pengelolaan dana ini mengatur pengeluaran dan investasi dana pendidikan secara transparan dan akuntabel. Dan yang ketiga akuntabilitas keuangan. Nah, ini menyediakan laporan keuangan yang sangat jelas dan mudah dipahami. Dan yang keempat pengendalian pengeluaran. Nah, ini menerapkan sistem penganggaran yang efisien untuk menimbulkan pemborosan. Nah, adapun pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran. Nah, yang pertama ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini menentukan kebutuhan dan tren masa kini dalam dunia pendidikan. Yang kedua, perumusan tujuan, mendefinisikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan yang ketiga adalah desain kurikulum, merancang kurikulum, materi pembelajaran dan metode pembelajaran, dan yang keempat implementasi dan evaluasi. Nah, ini menerapkan, memantau dan mengevaluasi. Nah, adapun pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pendidikan, itu yang pertama ada sistem informasi. Ada sistem informasi manajemen SIM atau SIM ini membantu sekolah mengelola data siswa, guru, dan juga keuangan secara efisien. Yang kedua, platform pembelajaran online. Nah, ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh, akses materi pembelajaran, dan interaksi guru dan juga siswa. Dan yang ketiga, alat komunikasi digital. Eman pesan dan video memudahkan komunikasi antara guru, siswa, dan juga orang tua. Dan yang keempat, evaluasi dan akreditas online. Nah, proses evaluasi dan akreditas sekolah dapat dilakukan secara online. Dan yang adapun evaluasi dan akreditas institut pendidikan, yang pertama itu ada penilaian, yang kedua ada akreditasi, yang ketiga ada peningkatan. Nah, dan yang ketiga ada peningkatan kualitas. Nah, itu semua bisa mengevaluasi, menentukan dan meningkatkan institusi pendidikan. Nah, adapun kesimpulan dan rekomendasi menuju administrasi pendidikan yang efektif. Yang pertama, fokus pada kualitas administrasi pendidikan, itu harus berfokus pada kualitas pendidikan, baik dari segi proses pembelajaran, sumber daya manusia, maupun manajemen. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi dan informasi ini sangat penting dalam administrasi pendidikan modern saat ini, karena untuk meningkatkan efisien, transparansi, dan aksesibilitas. Yang ketiga, kerjasama. Nah, kerjasama yang keras antara pihak sekolah, guru, dan orang tua atau stakeholder lainnya sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang keempat itu evaluasi berkelanjutan. Evaluasi ini sangat diperlukan untuk mengukur efektivitas program pendidikan dan melakukan perbaikan secara berkala. Sekian dari kami semua.